Om Duda. Episode 32. Ingin menikahi gadis pengasuh. Sofia menelan salivanya saat ia menatap punggung kekar, aduhai dan putih bersih milik majikan galaknya itu. Langkahnya lantas terhenti saat itu juga, deru napasnya mulai tidak terarahkan. Ah, ada apa dengannya? Ini hanya punggung, bukan sebuah benda yang dapat menghasilkan bibit penerus bangsa. Kenapa diam? Tegur duda tampan itu tanpa menolehkan wajahnya. Sofia terjingkat dan seketika ia melangkahkan kakinya kembali. Dalam waktu yang bersamaan, pintu kamar pun tertutup rapat. Ini air hangatnya, Tuan James yang terhormat. Gadis desa itu kini sudah berada di belakang majikan galaknya. Wajahnya ia tundukkan dan manik matanya tak sanggup memandang indahnya punggung kekar milik majikan galaknya itu. James menyunggingkan senyuman usilnya. Berikan padaku. Ucapnya seraya mengulurkan tangannya tanpa menolehkan wajahnya. Sofia mengangguk serta menyerahkan segelas air hangat pada majikan galaknya itu. Ini, Tuan. Ucapnya. James menerima segelas air hangat itu lalu meneguknya tanpa ampun. Kalau gitu saya langsung ke. Belum sampai Sofia menyelesaikan ucapannya, dengan cepat James menyelanya. Diam di sini. Ucapnya tanpa bantahan. Sofia membulatkan mata. Apakah kau sudah siap dengan apa yang terjadi di hari ini? Tanya duda tampan itu yang masih membelakangi pengasuh putri kecilnya. Apa yang akan terjadi, Tuan? Tanya gadis desa itu yang sedikit lemot. Cek, duda tampan itu berdecak lantas memutar dirinya menghadap pengasuh putri kecilnya. Apakah kau lupa? Atau kau pura-pura lupa? Tanya duda tampan itu penuh sindiran. Hah? Tuan, bisakah Anda memakai baju terlebih dahulu? Gadis desa itu sontak memejamkan matanya. James menyunggingkan seringai usilnya. Kau sudah pernah melihatku seperti ini, Annabel. Jadi, jangan bersikap seolah kau jijik padaku. Tegas duda tampan itu penuh desakan. Hah? Bukan begitu maksud saya, Tuan. Justru saya takut tidak kuat menahan rayuan yang datang menghadang. Astagfirullah. Sanggah Sofia yang berhasil membuat James tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Tawa ngakak pecah saat itu juga. Ups, sepertinya saya salah bicara, gumam Sofia sembari memalingkan wajahnya ke samping. Kau sangat liar, Annabel. Ucap James seraya mengangkat dagu Sofia dan refleks membuat gadis desa itu membuka matanya. Tidak, Tuan. Saya hanya salah bicara. Jadi, jangan dianggap serius, ucap Sofia. Hehehe, tapi aku menganggapnya serius, balas James. Sofia membulatkan kedua bola matanya penuh. Oh ya, apakah kau sudah siap untuk? James belum sampai menyelesaikan ucapannya, dengan cepat Sofia menyelanya. Check up ke rumah sakit. Tentu saja saya sudah siap, Tuan. Gadis desa itu menyela. James tersenyum kecil seraya menangkap tangan kanan gadis desa itu. Ada satu lagi yang akan kau lakukan, Annabel. Ucap duda tampan yang berhasil membuat Sofia mengerutkan dahinya tak mengerti. Apa itu, Tuan? Tanya Sofia. James tersenyum usil. Kemudian ia meletakkan tangan Sofia pada dadanya dan mengelus-eluskannya di sana. Menikah denganku. Jawab duda tampan itu yang berhasil membuat Sofia terbelalak kaget. Hah? Gadis desa itu membulatkan kedua bola matanya penuh lantas melepaskan tangannya. Kau terkejut. Bukankah aku sudah sering mengingatkan padamu tentang hal ini? Desak James seraya kembali menangkap tangan kanan Sofia. Sofia tampak bengong dan syok berat. Gadis desa itu bahkan tak mampu mengeluarkan suaranya barang sedikit pun. Setelah kita check up ke dokter, aku akan menikahimu di sebuah tempat yang aman. Dan,
Kau tidak dapat menolaknya. Keputusanku sudah bulat akan hal ini. Ucap James seraya menarik tangan Sofia hingga membuat gadis desa itu memeluk tubuh kekarnya. Sofia masih terdiam. Ia sangat syok dan tidak menyangka dengan keputusan majikan galaknya yang tidak main-main itu. Annabelle, seperti yang kau minta dan kau inginkan. Sebentar lagi aku akan menikahimu, sebentar lagi kau akan menjadi istriku. Duda tampan itu berkata dengan lembut seraya membelai halus rambut panjang milik gadis desa itu. Tidak. Saya tidak mau, Tuan. Tolak Sofia secara tiba-tiba. Gadis desa itu melepaskan pelukannya dan menatap penuh penolakan pada majikan galaknya itu. James menatap datar serta menangkap tangan gadis desa itu. Kau tidak bisa menolak, Annabelle. Bukankah ini sudah menjadi keputusanmu? Ini, kan keinginanmu. Jangan membuatku marah karena kau telah ingkar janji dan mematahkan semangatku yang menggebu-gebu. Desak duda tampan itu yang semakin membuat Sofia bingung dan juga takut. Sofia mengusap wajahnya. Gadis desa itu sangat terlihat resah. Sungguh ia lupa jika majikan galaknya itu memang menentukan pernikahan mereka di hari ini. Jangan menolak lagi, Annabelle. Aku berusaha menuruti keinginanmu. Jadi, jangan membuatku murka atas penolakanmu. Tegas James yang kian mendesak. Tapi, saya belum siap, Tuan. Bagaimana dengan keluarga saya? Mereka pasti sangat terkejut jika saya tiba-tiba mengabari hal ini. Dan, belum tentu bapak saya mau berangkat ke sini untuk menjadi wali saya. Gadis desa itu kini bernegosiasi. James tersenyum kecil seraya memeluk hangat gadis desa yang mungil itu. Tidak usah khawatir. Semuanya aman bersamaku. Ucap duda tampan itu. Aman bagaimana, Tuan? Tanya Sofia seraya mendongakkan wajahnya. James tiba-tiba mendaratkan kecupannya pada kening gadis desa itu. Dan hal itu membuat Sofia semakin salah tingkah dan kebawa perasaan. Kau tidak perlu memberitahu keluargamu dan meminta orang tuamu untuk datang ke sini. Karena, aku tidak butuh itu, ucap duda tampan itu yang semakin membuat Sofia tak mengerti. Lantas, bagaimana kita bisa menikah jika tanpa orang tua saya? Tanya Sofia penuh keheranan. James tersenyum seraya membawa Sofia duduk di sisi tempat tidur bersamanya. Duda tampan itu menggenggam erat tangan mungil dan lembut gadis desa itu. Kita akan menikah secara rahasia atau siri. Kau tahu akan hal itu? Ungkap James. Sofia menggeleng, ia memang tak mengerti. Kita bisa menikah walau tanpa orang tuamu yang menjadi wali. Dan, setelah kita menikah, kita akan merahasiakan pernikahan ini. Tapi kau tidak usah khawatir, pernikahan kita ini sah dalam hukum agama. Duda tampan itu menerangkan. Sofia manggut-manggut dan tampak sedikit mencerna penjelasan duda tampan itu. Ini memang sangat berat, namun tak dapat ia pungkiri jika dirinya pun ingin menikah dengan majikan galaknya itu. Annabelle, jangan banyak berpikir lagi. Sekarang katakan jika kau setuju dengan keputusanku. Desak James seraya mengusap lembut surai gadis desa itu. Sofia terdiam dan seperti masih bingung dengan keputusan yang harus ia ambil. James kembali mendaratkan kecupannya pada pipi mulus gadis desa itu. Semoga saja dengan kecupan itu, Sofia akan luluh dan menyetujui keputusannya. Katakan, yes, Annabelle. Duda tampan itu kembali merayu. Namun, Sofia masih terdiam dan kini gadis desa itu memalingkan wajahnya ke samping. Dan, melihat hal itu membuat James gemas lantas kian penasaran. Tanpa membuang waktu lagi ia pun menangkap wajah Sofia lalu mendongakkan wajah manis itu agar menatap wajahnya. Kau sangat manis,
bisik James yang kemudian mendaratkan kecupan pada bibir tipis milik Sofia. Seketika Sofia memejamkan matanya dan menerima serangan elit dari James. Mereka berdua kini tampak saling mengimbangi. James tahu, gadis desa itu kini sedang bingung dan dilema. Guna menetralkan pikiran gadis desa yang ia inginkan, duda tampan itu pun memberikan sedikit kehangatan dan ketenangan pada gadis desa itu. Waduh! Duda tampan itu tidak main-main dengan keputusannya. Lantas, apakah Sofia akan setuju menikah siri dengan majikan galaknya itu? James semakin melancarkan aktivitasnya, merayu dan meluluhkan gadis desa itu sangat perlu James lakukan. Sementara kini Sofia pun tampak terhanyut dalam perasaan sang majikan galaknya itu. Kap! James melepaskan kecupannya. Seketika Sofia membuka matanya dan menunduk dengan ekspresi sedikit kecewa. Mungkin ia sedang asyik, atau bahkan menginginkan lebih dari itu. Entahlah. Yang jelas, kecupan dari majikan galaknya itu memang sangat manis dan begitu ehem-ehem. Annabelle, kau mau, kan? Tanya duda tampan itu seraya mengusap lembut pipi Sofia. Sofia terdiam dengan tatapan penuh tanda tanya dan kebingungan. Walaupun sudah diberi penghangat dan penjinak, tetap saja gadis desa itu bengong dan dilema. Bagaimana ini? Sofia masih muda, ia bahkan tidak tahu apa saja yang harus ia persiapkan sebelum menikah. Sementara James, si pria dewasa yang berstatus single daddy itu terus berusaha semaksimal mungkin merayu dan meluluhkan hati pengasuh putri kecilnya itu. Ya, dia sangat ingin menikahi gadis desa yang manis itu. Bukan saja karena ia butuh belayan dan juga kasih sayang dari sosok gadis desa yang berhasil membuatnya terpesona itu, akan tetapi ia juga merasa jika cinta di dalam hatinya mulai bersemi pada sang gadis desa yang manis dan menggemaskan. Annabelle, tunggu apa lagi? Kau sudah dengar, bukan? Aku akan menikahimu. Kau akan menjadi istriku, kembali James berucap. Kali ini ia menarik tubuh Sofia hingga bersandar padanya. Dia memang sangat lembut pada gadis desa itu. Tuan, apakah setelah menikah, Tuan akan meninggalkan saya? Tanya Sofia dengan ekspresi wajah yang takut dan ragu. James mengerutkan dahinya dan menatap jeli manik mata kembar milik gadis desa di hadapannya itu. Rupanya kau menganggapku seorang pria yang tidak bertanggung jawab, Annabelle, ucap James dalam hati. Sofia meremas jari jemarinya dan menunggu jawaban sang majikan galaknya dengan sangat harap-harap cemas. Ia jatuh cinta pada duda tampan itu, tapi... Tergantung, jawab James seketika membuyarkan lamunan Sofia. Sofia mengerutkan dahi, menatap intens dan terheran-heran dengan jawaban yang majikan galaknya ucapkan. Tergantung bagaimana, Tuan? Dengan jawaban yang Anda ucapkan membuat saya sedikit ragu dan bingung, ucap Sofia mengeluarkan protesnya. Gadis cantik itu seketika merenggangkan dirinya dengan majikan galaknya itu. James tersenyum simpul serta menarik gadis desa itu kembali ke dalam dekapannya. Sementara si gadis desa itu tampak mengkerut dalam dekapan majikan galaknya. Annabelle, semestinya kau paham dengan apa yang aku lakukan, maka harus aku pertanggungjawabkan. Sekarang, jawab pertanyaanku. Apakah kau ingin menikah denganku? Menjadi istriku? Menjadi momi untuk putri kecilku? Desak James seraya menatap intens manik mata kembar milik Sofia. Sofia diam seribu bahasa. Tak ada lain yang ia pikirkan selain memikirkan bagaimana dengan keluarganya. Tuan, saya ingin menikah dengan Anda. Tapi... Sofia belum selesai bicara, tiba-tiba saja majikan galaknya kembali mendaratkan kecupan buat Sofia. Sofia bergumam, ia memejamkan mata saat James perlahan menindih tubuhnya.
Gadis desa itu seketika menghempaskan dirinya ke atas tempat tidur. Ia meminta lebih. Namun, sebuah ikatan yang belum kuat membuatnya seringkali menahan hal itu. Kau ingin tahu bagaimana aku mencintai seorang wanita, Annabel? Kau ingin tahu bagaimana kesungguhanku saat aku sudah mengajak seorang wanita untuk menikah? Aku bukan pria yang suka pilih-pilih. Maka dari itu, aku ingin kau menjadi milikku. Ucap duda tampan itu di dalam hati. Sofia memejamkan mata. Tangan kanannya membelai lembut kepala majikan galaknya. Sementara pahanya sudah berusaha James buke lebar-lebar. Sofia kembali bergumam. Rasa ehem-ehem yang pernah menyapanya kini kembali ia hadir. Kenapa? Kenapa duda tampan itu senang sekali memberinya sebuah kenyamanan manisnya. Aku berjanji akan membuatmu selalu senang dengan kecupanku ini. Kupastikan kau akan merasakan kenyamanan yang luar biasa dan tak akan pernah kau lupakan. Ucap James dalam hati. James memanjakan buah imut yang masih mungil. Ah! Suara merdu itu mulai tercipta dari Sofia. Kau menyukainya, bukan? Aku bisa memberikan yang lebih dari ini, Annabel. Jika kau mau, maka akan kubuktikan sekarang juga, ucap James dengan tatapannya yang lembut. Sofia mulai gelisah, saat itu James sedang mengabsen harta inti. Annabel, aku tahu kamu penasaran dan ingin tahu. Walaupun kita belum menikah, apakah kamu bersedia sekarang? Kembali duda tampan itu merayu gadis desa yang sedang melenguh karena sesuatu. Sofia kembali menggelinjang saat James benar-benar memanjakan harta intinya. Annabel, mari kita menikah siri. Kau tidak perlu memberitahu kedua orang tuamu jika kau belum siap, ucap James seraya mengeluarkan buah imut yang masih mungil. Tapi, saya takut. Sofia bicara dengan tatapan yang cemas. Apa yang kau takutkan? Tanya James penuh selidik. Saya takut Anda akan meninggalkan saya setelah Anda menikahi saya dan saat Anda sudah bosan pada saya, jawab Sofia. James menyunggingkan senyuman kecilnya. Jangan berburuk sangka. Aku tidak akan meninggalkanmu dalam situasi apapun. Lagi pula, aku menikahimu secara siri karena hal ini kita lakukan secara singkat dan mendadak. Ucap duda tampan itu berusaha keras meyakinkan pengasuh putri kecilnya itu. Sofia terdiam dan seperti sedang berpikir keras. Dalam situasi seperti itu, James kembali meluluhkan Sofia dengan kecupan, istilah lain layaknya seorang bayi yang sedang diberi amunisi dari ASI. Sofia kembali menciptakan suara merdu. Gadis desa itu semakin kacau. Dia ingin meminta lebih, bahkan kini tangan kanannya berusaha keras mengarahkan tangan James pada harta intinya. Menyadari semangat tinggi yang Sofia miliki, diam-diam James tersenyum dan semakin gemas padanya. Kau mau, kan menikah siri denganku? Tanya James dengan tatapan lembut. Dengan raut wajah yang sedang menahan sesuatu, napas yang ngos-ngosan dan tatapan mata penuh ibah, gadis desa itu mengangguk tanpa ragu. Dan hal itu membuat James tersenyum senang. Bersambung.